Sunuan, kamu masih sangat bodoh. Kamu masih tidak mengerti bahkan sekarang bahwa selalu kami yang ingin membunuhmu. Sebenarnya kami berdua. Ibu, untung kita lari kembali duluan. Melirik. Kalau tidak, kita benar-benar akan membiarkan wanita ini kabur. Mengapa? Aku sudah sangat baik kepada kalian berdua. Mengapa? Itu karena kamu tidak mau memberikan semua asetmu kepadaku. Kamu berencana memberikan asetmu kepada pengasuh itu, ibumu yang sebenarnya, kan? Aku tidak. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu memperlakukanmu sebagai ibuku sendiri. Aku takut kau akan merasa tidak nyaman. Aku tidak pernah memanggilnya ibu sekalipun. Su Linfeng berusia 18 tahun pada hari ulang tahunnya yang ke-18 untuk membuat kalian ibu dan anak bahagia. Aku mengubah saham perusahaan menjadi dana perwalian dan memberikannya kepada kalian. Aku telah sepenuhnya mengabdikan diri padamu. Apakah kalian punya hati nurani? Hati nurani. Jangan bicara padaku tentang hati nurani. Sunuan, saya akui, Anda memang seorang jenius bisnis. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah mengelola grup Su dengan sangat baik. Tapi lalu kenapa? Grup sekarang, bukankah masih di tangan kami? Benar, saya teringat sesuatu yang sangat menarik untuk memberitahu Anda. Dulu, pengasuhmu yang menjadi ibu kandungmu sebenarnya tidak berselingkuh. Ayahmu dan saya membiusnya, lalu membiarkan pria itu tidur dengannya. Selama bertahun-tahun ini, bukankah kamu selalu membencinya? Karena merusak keluarga bahagiamu rusak. Dan sekarang, tidakkah kamu merasa kamu sangat bodoh? Sangat bodoh. Kalian semua, dua orang jahat. Ibu, aku minta maaf. Aku salah. Jangan pernah sebut-sebut ibumu yang menjijikan itu padaku lagi. Sekarang, kamu pergi saja dan mati. Lim Supin ibu kandung Sunuan. Sunuan, tunggu. Sunuan. 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 Ibu di sini. Sunuan. Ibu. Aku minta maaf. Aku mendengarkan kata-kata wanita jahat itu dan melakukan begitu banyak hal-hal yang menyakitimu. Sunuan. Ibu tidak pernah menyalahkanmu. Keberadaanku di keluarga Su juga untuk melindungimu. Ibu membawamu pergi sekarang. Ibu membawamu pergi. Ibu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan dengan benar mengganti rugimu. Sunuan. 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 Tuhan, kembalikan sunuanku. Kembalikan sunuanku. Tidak. Villa keluarga Su. Sunuan. Sunuan. Apa? Aku tidak mati. Dan aku bahkan kembali ke 3 bulan yang lalu. Linfeng, cepat kemari. Cepat tunjukkan pada kakakmu jas yang ibu pilih untukmu. Bukankah ini tampan? Besok adalah upacara kedewasaanmu. Besok kakak perempuan akan menunjukmu sebagai perwalian keluarga, penerima manfaat dana. Ingat ini, kamu harus bekerja keras mulai sekarang. Apakah kamu mengerti? Aku telah terlahir kembali. Terlahir kembali ke 3 bulan yang lalu. Aku berjanji untuk mentransfer hampir setengah dari saham perusahaan ke dalam dana perwalian.
Untuk Su Lin Feng, sehari sebelum upacara ulang tahun ke-18. Aku mengerti. Aku pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu. Di kehidupan sebelumnya, aku menganggap kalian sebagai harta. Aku memberikan apapun yang kalian inginkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku telah membesarkan dua penjahat keji. Untungnya surga punya mata dan membiarkanku hidup lagi. Semua yang kalian lakukan padaku dan ibuku akan kubalas 2 kali lipat. Lin Feng, orang yang paling harus kau syukuri. Siapa? Orang yang paling harus kuucapkan terima kasih. Tentu saja adalah kakak perempuanku. Kakak, aku tahu kamu paling mencintaiku. Sun Wan, adikmu masih muda. Di masa depan, kamu masih perlu membantunya untuk jadi pewaris. Pewaris grup Su. Kalian menginginkan dana perwalian itu. Dan kalian juga ingin menjadi pewaris grup Su. Mimpi saja. Besok, aku akan mentransfer semuanya atas nama ibu kandungku. Aku ingin memastikan kalian tidak mendapatkan sepeser pun. Gadis sialan ini. Hari ini, kenapa dia terlihat berbeda? Sun Wan, ada apa hari ini? Kenapa sikap ini terhadap Idu? Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kartu asku. Aku baru saja minum dengan kelin besar. Perutku terasa tidak nyaman. Benarkah? Lin Feng, pergi tuangkan air panas untuk kakakmu. Baik. Apa kamu buta? Kamu hampir menyiramku dengan air panas. Bibi Lin, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku dengar Nona Sulung sedang bersosialisasi di luar dan aku ingin membawakannya semangkuk sop adonan tetes untuk menyehatkan perutnya. Siapa yang mau minum sup adonanmu? Sampah macam apa ini? Kau berani menyajikan ini? Cepat bawa keluar dan buang. Aku membiarkanmu tinggal di keluarga Su, bukan untukmu menjadi duri dalam daging di sini. Cepat bawa keluar. Apa kamu tuli? Aku sudah bilang padamu untuk pergi. Pergi. Tunggu. Tidak. Ini belum waktunya untuk mengungkapkan misteri. Minum ini memang baik untuk perut. Sun Wan benar. Kalau begitu minumlah sedikit. Kenapa kau masih berdiri di sana? Keluar. Sun Wan, cepat minum selagi hangat. Ayah dan aku akan menyiapkan pakaian untuk perjamuan besok. Kami juga dengar akan ada wartawan besok. Kita tentu tidak boleh tidak sopan. Minumlah pelan-pelan. Sampai jumpa. Kakak, minumlah pelan-pelan. Aku akan bermain game sekarang. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar buta. Aku memperlakukan orang-orang ini sebagai keluarga terdekatku. Sudah begitu lama? Sejak aku minum sup tetesan adonan yang dibuat ibuku sendiri. Dia mengorbankan begitu banyak tahun untukku. Tapi aku menutup mata. Di kehidupan sebelumnya, kau secara pribadi mengambil segala sesuatu yang menjadi milik ibu kandungku. Di kehidupan ini, aku harus memastikan dia hidup lebih baik dari siapa. Sangat cantik. Ini pasti sesuatu yang Sun Wan belikan untukku. Kenapa barang-barang ini ada di sini? Katakan padaku. Ini semua Sun Wan. Tidak. Itu adalah nona muda sulung yang membelikannya untukku. Sun Wan adalah putriku. Dalam hatinya, kamu tidak berarti apa-apa. Dia akan membelikan barang untukmu. Barang-barang ini, kamu mencurinya. Bicara. Bukan begitu. Ini benar-benar dibelikan oleh nona muda sulung untukku.
Kamu masih tidak mau mengakuinya. Benarkah begitu? Tunggu saja. Tas tangan Hermes. Perhiasan Cartier. Apakah kamu tahu berapa harga barang-barang mewah ini? Tahu berapa nilainya? Dipakai oleh pengasuh sepertimu. Apakah kamu pantas? Apakah kamu pantas? Aku tidak pantas menerimanya. Aku tidak pantas menerimanya. Bagus kalau kamu tahu sendiri. Pergi sana. Aku senang hari ini. Jadi aku tidak akan mempermasalahkanmu. Ambil barang-barang yang tersisa ini. Kemasi. Dan bawa ke kamarku. Nyonya. Barang-barang ini. Anda tidak bisa mengambilnya. Kamu berani merebut barang-barangku. Aku sudah berjanji pada Sun Wan. Aku akan memakai ini untuk menghadiri perjamuan. Setelah bertahun-tahun, putriku belum pernah meminta apapun dariku sebelumnya. Aku tidak bisa mengecewakannya. Nyonya. Barang-barang lain. Anda bisa mengambil semuanya. Tapi gaun formal ini, aku mohon. Kembalikan padaku. Sungguh lelucon. Sesuatu yang sudah kuincar. Dan kamu ingin memperebutkannya denganku. Pergi. Pergi. Gaun formal ini, Sun Wan benar-benar membelikannya khusus untukku. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu mengambilnya. Kamu memperebutkannya denganku. Serahkan. Baiklah, sesuatu yang disentuh tangan kotormu. Aku tidak menginginkannya. Baiklah, jika kamu tidak mengizinkanku memakainya, maka jangan harap kamu bisa memakainya juga. Kamu berani memperebutkannya denganku, benarkah begitu? Bagus, aku akan membiarkanmu memperebutkannya. Jangan dipotong. Tidak. Silakan pakai. Kamu memakainya. Ada apa? Kenapa berisik sekali? Kenapa kamu mendorongku? Lin Zuping, apa yang kau lakukan? Ibu, kenapa kamu di tanah? Istriku, kau baik-baik saja. Apa yang dia lakukan padamu? Aku tidak. Aku tidak. Dia merebut barang-barang mewah yang putriku berikan padaku. Jadi aku memintanya. Dia tiba-tiba menjadi gila seperti orang gila, mengambil gunting dan memotong. Dia mengambil gaun yang putriku berikan padaku, dan memotongnya menjadi berkeping-keping. Dia bahkan berkata, jika kamu tidak mengizinkanku memakainya, kamu juga tidak boleh berpikir untuk memakainya. Lalu aku pergi menghentikannya, dan dia melemparku ke tanah. Bukan begitu. Bukan begitu. Aku tidak memotongnya. Aku juga tidak mencurinya. Kamu tidak mencurinya. Kamu tidak mencurinya. Bagaimana barang-barang ini bisa ada di sini? Gaun yang putriku berikan padaku. Jika kamu tidak memotongnya, masa? Bagaimana mungkin aku tega memotong gaun malam yang putriku berikan padaku? Suami, lihat dia. Itu tidak benar. Tidak. Bukan begitu. Putriku memberikannya padaku. Putriku membelikannya untukku. Berhentilah bermimpi. Sun Wan akan membelikan barang untukmu. Selama bertahun-tahun, dia bahkan belum pernah mau memanggilmu ibu. Bagaimana mungkin dia membelikanmu barang mewah semahal itu? Jika tangan dan kakimu tidak bersih lagi, maka segera keluar. Su Kesing. Jiang Yemei. Jadi begini caramu biasanya, mengintimidasi ibuku. Lin Fan, Cepat cepat bantu ibumu mengemasi barang-barang mewah ini. Baik.
Wah, banyak sekali barang bagus. Banyak sekali barang bagus. Kami tak bisa biarkan orang sepertimu memanfaatkan mereka. Istriku, tenanglah. Ayo pergi. Berhenti. Siapa bilang kau boleh pergi? Lihatlah putri kita. Dia sama sekali tidak tahan melihatmu menderita. Kakak, aku mengerti. Kamu pasti ingin melampiaskan kemarahan kita untuk ibu kan? Sun Wan, gaun yang kamu berikan padaku, meskipun itu dipotong-potong oleh Bibi Lin. Tapi, tolong jangan salahkan dia. Aku rasa dia cemburu padaku karena kamu terlalu baik padaku. Berdiri. Kenapa aku harus menyalahkannya? Barang-barang mewah ini, aku membelikannya untuknya sejak awal. Hak apa yang kau miliki untuk mengambilnya? Apa? Dari Bibi Lin. Kakak, aku tidak salah dengarkan. Bibi Lin hanyalah seorang pelayan. Kamu membelikannya untuknya. Sun Wan, apa maksudmu? Dibeli untuk wanita ini. Bagaimana mungkin? Suami. Sun Wan, apa kau sudah gila? Kau biasanya yang paling berbakti kepada ibu. Hari ini, kenapa kau memihak orang luar? Memanggil ibu kandungku orang luar. Su Kesing. Kaulah yang sudah gila. Hari ini kau harus meninggalkan barang itu di sini untukku. Nona, menurutku, mari kita lupakan saja masalah ini. Jangan biarkan aku menyebabkan Anda kesulitan. Ibu, jika itu milikmu, itu adalah milikmu. Kau tidak perlu memberikannya kepada orang lain. Sun Wan. Ibu, Ibu, Sun Wan. Sejak aku bisa mengingat, kamu tidak pernah memanggilnya ibu. Ada apa denganmu hari ini? Lin Feng. Jangan bicara seperti itu pada kakakmu. Sun Wan. Apakah ibu melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja aku sudah berbakti padamu selama bertahun-tahun. Dan sekarang aku ingin berbakti kepada ibu kandungku sendiri. Apakah itu tidak diizinkan? Lagi pula, bukankah kau memberitahuku sejak kecil bahwa aku harus berbakti kepada orang tuaku? Apa yang terjadi? Gadis sialan ini, kenapa dia tiba-tiba teringat untuk menghormati ibu kandungnya? Besok malam adalah pesta ulang tahun Lin Feng. Dia tidak punya niat lain kan? Sun Wan, ibu memang mengajarimu untuk berbakti kepada orang tuamu. Tapi kamu tidak perlu membelikan barang mewah Bibi Lin kan? Dia hanyalah seorang pengasuh. Apakah dia pantas mendapatkannya? Apakah dia pantas mendapatkannya atau tidak? Terserah padaku. Kembalikan barang itu padaku. Tidak. Sun Wan, bukan berarti aku harus memiliki barang-barang ini. Hanya saja kamu tiba-tiba mengatakan hal-hal ini. Dan aku tidak siap secara mental untuk itu. Suamiku. Sun Wan, apa kau masih tidak bisa membedakan siapa yang seharusnya kau anggap sebagai ibumu? Jangan lupakan siapa yang membesarkanmu selama 20 tahun terakhir. Cepat minta maaf kepada ibumu. Jika itu aku yang dulu, aku pasti akan segera meminta maaf padamu. Tapi sekarang, jangan pernah memikirkannya. Semua yang perlu dikatakan sudah aku jelaskan. Jika kau tidak bersedia mengembalikan barang itu, maka aku tidak menginginkannya lagi. Tapi pesta kedewasaan Su Lin Feng. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa hadir tepat waktu. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin, kita masih harus menenangkannya. Cepat dana perwalian itu berikan padaku dan Lin Feng. Setelah kita punya uang, bukankah nanti kita bisa memiliki apapun yang kita inginkan? Sun Wan, lihatlah apa yang kamu katakan.
keputusan yang kamu buat. Bagaimana mungkin kami tidak mendukungnya? Lin Feng, serahkan. Besok malam adalah acara besar. Untuk adikmu. Kamu sebagai kakak perempuan. Sama sekali tidak boleh terlambat. Aku pasti tidak akan terlambat. Kalian berdua pergi sekarang. Suamiku. Ayo pergi. Nah, ayo pergi. Tunggu saja. Tunggu sampai aku mendapatkan kepemilikan dana perwalian. Maka aku akan membereskanmu dengan benar. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang mengirimkan satu set lagi gaun formal baru. Tidak apa-apa. Jiang Yemei dan Su Lin Feng terburu-buru untuk mengambil uang dana perwalian. Pasti ada masalah. Halo Shenting, bantu aku menyelidiki Su Lin Feng dan Jiang Yemei. Aku perlu tahu segala sesuatu tentang mereka. Di atas sambutannya. Nyonya Jing, saya benar-benar iri pada Anda. Memiliki putri tiri yang luar biasa seperti Sun Wan, yang bersedia mengubah saham perusahaan menjadi dana perwalian. Untuk upacara kedewasaan putra Anda Lin Feng, Sun Wan tidak hanya sangat cakap, tetapi juga mengelola bisnis keluarga Su dengan sangat baik. Yang terpenting kepada Nyonya Jing adalah dia sangat berbakti. Tepat sekali, tepat sekali. Itu karena istriku yang berbudi luhur. Mendidiknya dengan baik. Tapi ngomong-ngomong soal itu, ibu kandung Sun Wan, Lin Chuping, apakah dia masih bekerja sebagai pengasuh di keluarga Su? Terakhir kali, kurasa aku melihatnya. Dia terlihat sangat menyedihkan, sangat jorok sehingga tidak ada yang mau melihatnya. Dalam hal pendidikan dan pengasuhan, dia bahkan tidak 1/10.000 pun sebaik Nyonya Jing. Tepat sekali. Siapa ini sangat cantik. Lin Chuping. Apa? Dia Lin Chuping. Hari ini, dia bahkan memakai gaun. Apa-apaan yang kamu lakukan? Aku bahkan tidak mengenalinya. Lin Zuping, apa yang kamu lakukan di sini? Nona Sulung memintaku datang. Kau hanya seorang pengasuh berpakaian seperti ini. Apa yang ingin kau lakukan? Nona Sulung, khusus membelikan ini untukku. Lihat, kalung yang dia kenakan itu. Sepertinya itu, dari koleksi Victory Tiffany. Dan edisi terbatas pula. Apa yang terjadi? Gaun dan perhiasan yang begitu indah dipakai olehnya. Benar-benar sia-sia padanya. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Cepat kembali. Tepat sekali. Hari ini adalah Putra Tuan Su dan Nyonya Jing. Perjamuan kedewasaan. Anda hanya seorang pengasuh. Hak apa yang Anda miliki untuk muncul di sini? Keluar segera. Apa kau mendengarku? Jangan membuatku memanggil seseorang. Aku akan mengusirmu. Kesing. Sun Wan mungkin berpikir, kebersihan di sini buruk. Aku menyuruh Bibi Lin datang ke sini untuk membersihkan. Bibi Lin, kamu datang ke sini untuk membersihkan. Mengenakan pakaian ini sepertinya cukup merepotkan, bukan? Kemarilah, aku suruh orang ambil baju baru untukmu ganti. Pergi ganti baju. Aku tidak akan menggantinya. Nona muda sulung menyuruhku memakai ini. Kesing. Aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Jika dia membersihkan dan pakaiannya kotor, bukankah itu akan benar-benar menyia-nyiakan niat baik Sun Wan? Tapi, kenapa dia tidak mengerti? Pelayan ini benar-benar keterlaluan. Nyonya Jing selalu memperhatikannya. Mengapa dia tidak menunjukkan rasa terima kasih? Tepat sekali. Hanya Nyonya Jing yang memiliki kemurahan hati seperti itu. Jika itu aku sudah lama mencari seseorang untuk mengusirnya. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Cepat ganti pakaianmu. Beraninya kamu mendorong ayahku. Kamu sudah keterlaluan. Hari ini adalah pesta kedewasaan Lin Feng.
Sunuan juga akan mendirikan dana perwalian untuknya. Pada saat seperti ini, kau malah datang ke sini membuat masalah. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Su selamanya. Tidak. Kalau begitu, ganti pakaianmu dan lakukan pekerjaanmu dengan benar. Putriku menyuruhku memakai ini. Lihatlah wanita ini. Bagaimana dia bisa seperti ini? Setiap kali dia membuka mulutnya, dia menggunakan putrinya sebagai tameng. Kau ganti pakaianmu atau keluar. Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Kesing. Jangan memaksanya lagi. Sunuan juga putriku. Aku tidak ingin membuat putriku merasa kesulitan. Nyonya Jing, Anda benar-benar terlalu baik. Meskipun Sunuan hanyalah putri tirimu, namun kamu memperhatikannya dalam segala hal. 100 kali lebih baik dibandingkan dengan ibu ini yang selalu menggunakan putrinya sebagai tameng. Tidak heran, kamu selalu dimanipulasi oleh wanita ini dalam setiap situasi. Tuan So, kamu harus membela istrimu sendiri. Kalau tidak, orang lain akan mengira dia mudah diintimidasi. Tepat sekali. Karena kau tidak mau mendengarkan saat diajak bicara baik-baik, maka jangan salahkan aku. Kalian beberapa orang, seret dia ke belakang, dan paksa dia ganti pakaian. Tidak. Jangan-jangan. Jangan menyeretku pergi. Tidak. Lepaskan aku, kumohon. Kalungku. Kalungnya putus. Lihat dia. Tergeletak di tanah. Bukankah dia terlihat seperti anjing? Lin Cuping, jika kamu datang ke sini hari ini, berharap untuk membalikkan keadaan, aku tidak akan memberimu kesempatan apapun. Kesing, kita masih perlu memberi putri kita sedikit muka. Cepat suruh dia pergi. Cepat antar dia keluar untukku. Jangan membuat keributan di sini. Jangan sentuh kalungnya. Jangan tarik kalungku. Jangan tarik. Jangan sentuh aku. Semua berhenti sekarang. Lepaskan. Ibu, apakah kau terluka? Sunuan, kamu datang di waktu yang tepat. Dia sekarang memakai barang-barang yang kamu beli. Barang-barang mewahnya. Datang ke sini untuk pamer padaku. Dia bahkan mengatakan aku adalah ibu tiri. Dan aku tidak pantas memakai barang-barang mewah yang kamu belikan untukku. Ling Feng tidak tahan lagi. Jadi dia menariknya sekali. Tapi dia tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Dia jatuh. Aku tidak. Aku tahu. Tepat sekali. Kami bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Nyonya Jieng, jangan marah. Wajahnya yang jelek seperti penjahat yang telah mencapai kesuksesan. Kami melihatnya dengan sangat jelas. Ling Feng, cepat minta maaf pada Bibi Lin. Maafkan aku. Lihatlah sikap Nyonya Jieng. Tapi pengasuh itu tidak bisa dibandingkan. Tepat sekali, anak-anak yang dibesarkan oleh Nyonya Jieng. Semuanya luar biasa. Itu benar. Kau benar-benar harus meminta maaf. Bahkan berlutut pun tidak akan berlebihan. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sunuan, lelukonnya sudah keterlaluan. Lelucon. Baiklah, aku tidak ingin mengatakan omong kosong lagi. Aku sekarang akan membacakan dokumen transfer. Sunuan hanya bercanda tadi. Ling Feng, kakakmu masih yang paling menyayangimu. Kamu harus bekerja keras. Kamu harus segera menjadi pewaris grup Su kami. Ayo naik. Selamat, Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, dengan dana ini, kamu tidak jauh dari menjadi pewaris. Tidak akan lama lagi. Benar, Tuan Muda Su. Mulai sekarang, kami akan membutuhkan bimbingan dan perhatianmu. Upacara kedewasaan. Sekarang, aku mengumumkan, penerima dana perwalian adalah ibuku tercinta, Lin Suping. Ibu, Surat kuasa. tanda tangani. Ini yang pantas kau dapatkan. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Ini seharusnya tidak terjadi. Apa artinya ini? Tepat sekali. Ibu, bukankah kamu bilang
Sun Wan akan memberikan semua uang itu kepadaku. Sun Wan, aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri dan membesarkanmu selama 20 tahun. Bagaimana bisa kamu di depan orang luar ini menipu ibumu? Orang luar? Kalau orang luarnya bukan. Kesing. Cepat lihat. Bagaimana Sun Wan bisa melakukan hal seperti itu? Katakan sesuatu. Sun Wan, apa maksudmu? Bukankah kita sudah sepakat untuk memberikan dana itu kepada Lin Feng? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Itu karena mereka tidak layak. Ini keterlaluan. Sun Wan. Omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? Aku masih di sini. Siapa izinkanmu bertindak semaumu di sini? Sekarang, aku dari Gopsu. Ketua dengan ini mengumumkan. Dokumen ini tidak sah. Ayah, apakah ayah lupa? Jika bukan, karena aku Sun Wan. Gopsu pasti sudah bangkrut 3 tahun yang lalu. Kau. Oleh karena itu, aku yang berhak memutuskan tentang dana ini. Ibu, tanda tangani. Bahkan jika langit runtuh, aku akan menanggung beban ini untukmu. Ibu, lihat dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesing. Jangan takut. Ini, pada dasarnya, tidak cukup untuk mengganti semua tahun penderitaan yang telah ibu alami. Tanda tangan. Aku menyuruhmu untuk menandatanganinya. Semua ini semuanya milikku. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk memberikannya kepada ibumu ini. Hanya berdasarkan kalimat di mana kamu baru saja menghina ibuku. Tidak mungkin aku akan memberikan dana itu kepadamu. Tapi aku sudah merobek dokumen itu. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Merobeknya. Salinan seperti ini. Aku masih bisa menyalin 100 lagi. Cukup untuk kamu robek sampai subuh. Kamu, Sun Wan, kegilaan macam apa yang sedang kau lakukan? Apa yang Lin Feng lakukan sampai kau memperlakukannya seperti ini? Sun Wan, kamu harus memikirkan keluarga Su. Lin Feng adalah pewaris masa depan grup Su. Nona Su, kamu harus utamakan gambaran besar. Kamu tidak bisa memberikan dana ini kepada pengasuh ini. Melakukan itu akan menghancurkan keluarga Su. Itu benar, Nona Su, tuan muda Su ini. Setelah diajar oleh Nyonya Jing, berpendidikan baik dan bijaksana, kamu harus membantu adikmu mewarisi bisnis keluarga. Sopan. Santun. Masuk akal. Rasional. Apakah dia belajar itu dari pergi ke klub? Atau akal sehat yang dia pelajari saat duduk di meja judi? Sun Wan, dasar jalang tidak setia. Biar ku beritahu, segala sesuatu milik grup Su adalah milikku. Semua aset grup Su, ini juga milikku Su Lin Feng. Tuan muda Su memanggil Nona Su. Jalang, beraninya dia mencoba melukai adiknya sendiri. Baru saja Nona Su mengatakan Tuan muda Su pergi ke kasino dan klub. Aku tidak salah dengarkan. Semua orang seharusnya sudah melihat sekarang. Tuan muda Su yang terpelajar dan masuk akal memperlakukan adik perempuannya sendiri persis seperti ini. Selama bertahun-tahun, grup Su sepenuhnya bergantung padaku sendiri untuk mati-matian mempertahankannya. Aku tidak berharap dia mencapai sesuatu yang signifikan. Setidaknya, aku tidak bisa menyia-nyiakan uangku, kerja keras, dan usahaku untuk grup Su kan? Tapi dia tidak hanya tidak berterima kasih kepadaku. Dia bahkan demi properti ingin mencelakaiku. Karena itu masalahnya. Mengapa aku harus memberikan dana itu kepada orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu? Tidak, bukan seperti itu. Deal yang pertama kali memfitnahku dengan sembrono. Aku hanya bereaksi dalam keputusasaan sesaat. Sun Wan, bagaimana kamu bisa sengaja memfitnah untuk memprovokasi adikmu? Anak ini memang memiliki temperamen yang besar. Jika kamu memprovokasikannya seperti ini, bagaimana dia tidak bisa gelisah? Tepat sekali, itu hanya luapan kekanak-kanakan. Hanya kata-kata marah yang diucapkan saat emosi. Mengapa harus membuat keributan seperti ini? Itu benar, Nona Su. Tuan muda Su bertindak begitu karena masih muda dan tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Ya, Nona Su, kamu juga sebagian yang harus disalahkan. Kamu tidak bisa tanpa dasar memfitnah adikmu. Tepat sekali. Kakak, aku hanya mengatakan beberapa kata padamu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Lagi pula, kamu yang pertama kali memfitnahku. Aku benar-benar minta maaf karena membuat adik laki-lakiku tidak bahagia.
Karena itu masalahnya. Maka aku akan menyiapkan hadiah lain. Kedewasaan. Dan memberikannya kepadamu. The film was translated and narrated by M Media. Ya Tuhan. Aku beritahu kau Kak Su, kemampuan mengemudimu benar-benar luar biasa. Kau benar-benar yang terbaik di Jing'an. Masalah kecil. Apa-apaan itu? Apa-apaan itu? Bukankah Nyonya Jin kata Tuan Muda Su dalam mendisiplinkan ini? Apa masalah besarnya tentang ini? Tuan muda kaya mana? Yang tidak seperti ini. Apa yang perlu diributkan? Anak muda, sesekali memanjakan diri, pergi keluar dan bersenang-senang. Itu sangat normal. Mengapa membesar-besarkan masalah kecil? Di acara sepenting ini, menunjukkannya kepada semua orang. Dan membiarkan semua orang menertawakan kita. Anak muda sedikit memanjakan diri. Lalu bagaimana denganmu, Ibu? Ubah. Sialan. Baru saja meleset. Ibu, taruhan lebih besar putaran ini. Kita pasti akan menang. Satu putaran lagi. Bagikan kartunya. Ya Tuhan, ini, bukankah ini ruang VIP Kasino Yunding? Kudengar. Hanya dalam satu malam, mereka berjudi puluhan juta. Puluhan juta. Ini terlalu merusak. Jadi, yang disebut pergaulan bangsawan hanya pergi ke kasino Nyonya Jiang dan menghamburkan kekayaan. Dan dia bahkan membawa putranya. Tidak heran, Tuan Muda Su Lin Feng menghamburkan uang seperti air mengalir. Kesing. Ini, apa masalah besarnya? Tuan Muda Su dan Nyonya ini. Itu hanya sesekali keluar. Untuk merasakan hidup. Sosial semacam itu. Aktivitas. Tidak jarang terjadi. Benar. Setiap orang butuh waktu untuk bersantai. Nora Su, kau sedikit terlalu cerewet sekarang. Tepat sekali. Kami hanya bersenang-senang. Mengapa menganggapnya begitu serius? Tepat sekali. Nora Su, kau terlalu serius tentang ini. Kita ini keluarga bagaimanapun juga. Mengapa membuat suasana jadi tegang? Begitukah? Tapi ini terlihat sama sekali tidak seperti mengalami hidup. Mana uangnya? Nah. Kalian bajingan. Kalian berjanji akan membayarnya bulan lalu. Tapi aku belum melihat uangnya. Kalian benar-benar berpikir aku mudah dibodohi. Tidak. Berhenti memukul. Besok malam kita pasti akan punya uang. Tepat sekali. Itu benar. Besok malam adalah pesta ulang tahunku. Saat itu, dana perwalian Su akan diserahkan seluruhnya kepadaku. Lupakan 5 juta, 3 miliar yuan. Ya, aku akan memberimu semua 3 miliar yuan. Baiklah. Kalau begitu besok malam, aku akan memberimu 1 hari lagi. Jika kau berani membodohiku lagi, aku akan pergi ke keluarga Sumu dan menuntutnya. Sun Wan, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Cepat, matikan. Ya ampun, ini adalah mengambil dana perwalian putri untuk melunasi pinjaman berbunga tinggi. Ya. Kesing. Cepat lihat. Sun Wan sebenarnya ingin memaksa kami ibu dan anak untuk mati. Dia menemukan hal semacam ini untuk menjebakku. Merusak pesta kedewasaan Lin Feng dan menghancurkan reputasi keluarga Su. Kesing. Cepat katakan sesuatu. Sun Wan, kau sangat mengecewakanku. Aku tahu, selama bertahun-tahun ini, kau punya masalah dengan ibu dan saudaramu. Tapi kau tetap tidak seharusnya mengungkapkan hal-hal ini, melakukannya terang-terangan di siang hari. Apakah kau masih peduli pada keluarga Su? Apakah kau masih peduli padaku ayahmu? Apakah kau masih peduli pada grup Su? Orang-orang yang benar-benar tidak peduli tentang keluarga Su dan grup Su mungkin adalah Nyonya Jiang dan Tuan Muda Su. Karena kamu melakukannya, kamu harus siap secara mental untuk terbongkar. Sun Wan, dasar wanita gila.
Hati-hati Sunuan. Tendangan ini adalah tendangan dariku untuk ibuku. Menendangmu karena selama bertahun-tahun ini, kamu tidak menghormatinya. Sunuan, dasar jalang. Aku akan memukulmu sampai mati. Tamparan ini. Ini adalah kipas yang kamu gunakan saat itu untuk membius ibuku dan merusak kehormatannya. Ibu. Apa ibu baik-baik saja? Aku menakutimu. Sunuan. Ini adalah apa yang ingin kuberikan padamu. Pada upacara kedewasaanmu waktu itu. Tapi saat itu, aku takut kamu akan meremehkannya. Jadi aku menyimpannya selama ini. Sekarang kamu bersedia mengakui aku. Ibu, aku minta maaf. Aku salah. Ini adalah yang terbaik, hadiah yang pernah aku terima. Bagaimana The mungkin film was aku membencinya? translated and Ibu. narrated by M Media. Aku mengecewakanmu di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, untungnya aku masih punya waktu untuk menebusnya kepadamu. Sunuan. Cukup. Yimei juga ibumu. Lin Feng adalah saudaramu. Bagaimanapun juga, kau seharusnya tidak memukul mereka. Ayah, bukti sudah terhampar tepat di depan matamu. Apakah kita benar-benar harus menunggu sampai mereka menghancurkan Group sebelum ayah mau percaya kebenarannya? Jadi kenapa? Aku percaya, Yimei dan Lin Feng tidak akan bertindak terlalu jauh di Fei. Bahkan jika mereka melakukannya, Group kita besar dan kuat, dan kita bisa menutupi kesalahan mereka. Besar dan kuat. Siapa yang harus Group syukuri atas pencapaiannya hari ini? Tidakkah kamu tahu itu sendiri? Mereka menguras darahku. Jadi tentu saja kamu tidak peduli. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Laporkan ke polisi. Atau membuat mereka keluar dari keluarga Su selamanya. Apa? Nona Su, tenanglah. Kalian semua keluarga di sini. Mengapa memperburuk ini sampai mengusir mereka dari rumah? Mengapa membuatnya begitu serius? Jika ini sampai ke kantor polisi, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Ya, itu benar. Jika mereka benar-benar pergi ke kantor polisi, Group Su akan benar-benar tamat. Jadi haruskah kita membiarkan mereka terus tinggal di perusahaan, terus menguras Group Su sampai mereka menyeret Group Su jatuh? Dengan mereka di sekitar, Group Su benar-benar tamat. Sunuan, kau tidak lagi punya hak untuk mendikte hal-hal di sini. Apakah Group Su gagal atau tidak, bukan urusanmu. Yang pergi tanpa apa-apa, seorang luar untuk dikhawatirkan. Apa? Tidak tersisa apa-apa. Kau sudah secara sukarela melepaskan semua hakmu di Group Su dan aset ini. Bukankah itu berarti pergi tanpa apa-apa? Tidak mungkin. Aku tidak pernah mengatakan. Aku akan secara sukarela menyerahkan apapun. Kamu berbohong padaku. Sunuan, ayah tidak akan berbohong padamu. Apakah kau sudah lupa? Hari kau menandatanganinya. Proposal proyek Kota Barat. Benar. Klausul itu harus dengan jelas menyatakan nilai pasar tidak boleh kurang dari 10 juta. Sunuan, mitra untuk proyek Kota Barat. Menunggunya, kontrak proyek Kota Barat. Tanda tangani saja ini. Setelah kau menandatanganinya, ayah tidak akan mengganggumu dengan pembicaraan bisnis besarmu. Jika kau harus menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Saat meninjau dokumen-dokumen itu, kau tidak cukup hati-hati. Aku awalnya bermaksud, jika kau bersedia dengan patuh, menyerahkan dana keluarga kepada Lin Feng, aku akan membiarkanmu lolos. Tapi kau bersikeras untuk tidak peka. Kau memaksaku untuk mengeluarkan dokumen ini. Dalam kasus itu, kau tidak bisa menyalahkanku. Sunuan. Untuk keluarga Su, aku telah mencurahkan hati dan jiwaku selama berhari-hari dan bermalam-malam, yang tak terhitung tanpa istirahat. Akulah yang ketika Group Su diambang kebangkrutan, membalikan keadaan. Akulah
yang menarik grup Su keluar dari lumpur dan selangkah demi selangkah masuk ke jalur sampai perusahaan Go Public. Cukup, Sun Wan. Berhenti mencoba untuk memuliakan dirimu sendiri tanpa grup Su sebagai platform. Tanpa aku suka Sim, memberimu kesempatan. Apa kau pikir? Kau akan memiliki apa yang kau miliki hari ini? Segala yang kau miliki diberikan kepadamu oleh keluarga Su. Tinggalkan keluarga Su, dan kau bukan apa-apa. Ketua Su benar. Platform itu sangat penting. Nona Su, kamu harus tahu berterima kasih. Ya benar sekali. Nona Su, Ketua Su adalah ayahmu. Mengakui didikan keluarga Su bukanlah hal yang memalukan. Itu benar. Lagi pula Tuan Muda Lin Fen adalah pewaris sah keluarga Su. Sun Wan, mengingat kita sebagai ayah dan anak perempuan, aku akan memberimu dua pilihan. Tetap di keluarga Su, bersikaplah baik, dan bantu Lin Fen. Adapun ibu kandungmu, kau harus segera mengusirnya dari keluarga Su. Atau, kamu dan ibu pengasuhmu ini, keduanya keluar dari keluarga Su, dan pergi kelaparan. Sun Wan. Keluarga Su yang seperti ini benar-benar membuatku muak. Pergi dari sini. Persis seperti yang kuinginkan Sun Wan. Sun Wan, jangan bertindak impulsif karena aku. Ibu, jangan khawatir. Setelah meninggalkan mereka, mengandalkan kemampuan putrimu sendiri, aku masih bisa memberimu kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan bersama mereka. Ini akan 1000 kali lebih baik. 10.000 kali lebih baik. Sun Wan, sungguh sombong. Berhenti membual di sini. Jika kamu meninggalkan keluarga Su, kamu dan ibumu akan tidur di jalanan malam ini. Sun Wan, dengarkan nasihat ibumu. Tetaplah di keluarga Su dan berbahagialah. Bergabunglah menjadi asisten kecil dengan Lin Feng kami. Mengenai apa yang terjadi hari ini, aku bisa melupakannya bersamamu. Mulai sekarang, kamu akan tetap memiliki kehidupan putri sulung keluarga Su. Bukankah itu bagus? Nyonya Jing benar-benar berhati bodhisattva, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Nona Su, cepat minta maaf kepada ibumu. Masalah ini akan selesai. Tepat sekali. Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Su bisa sememuakan ini. Kalian semua, kalian benar-benar berhayal mencoba menggunakan yang disebut kemuliaan dan kekayaan kalian untuk membeli hubungan antara aku dan ibu kandungku. Keluarga seperti ini. Tinggal 1 detik lagi. Membuatku merasa muak. Ayo pergi. Aku Sun Wan akan mengawasi dengan cermat bagaimana keluarga Su setelah aku pergi. Bagaimana ia selangkah demi selangkah menggali kuburannya sendiri. Baiklah. Syukurlah. Dasar jalang tidak tahu berterima kasih. Bawa ibumu. Dan pergi. Semakin jauh kamu menyingkir semakin baik. Benar, mulai sekarang keluarga Su milik kita. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang akan menjadi penghalang bagi kita. Semuanya, pengganggu itu sudah pergi. Mari kita lanjutkan. Malam ini kita tidak akan pergi sampai mabuk. Tidak akan pergi sampai kita mabuk. Bagus. Selamat Ketua Su. Selamat Ketua Su. Nona Su, Nona Lin, kami telah menerima instruksi untuk meminta Anda meninggalkan hotel sesegera mungkin. Jangan mengganggu tamu lain. Mohon kerjasamanya. Keluar melalui pintu belakang. Nona Su, kami dengar bahwa pada upacara kedewasaan adikmu, kau dilucuti dari semua asetmu. Apakah ini benar atau salah? Nona Su, apakah kau mengakui bahwa itu karena kesalahanmu sendiri yang menyebabkan kau ditinggalkan oleh keluargamu? Ibu kandungmu Nona Lin sebagai tokoh utama dalam skandal perselingkuhan waktu itu tinggal di keluarga Su. Apakah itu untuk merebut aset? Berhenti merekam. Berhenti merekam, kumohon. Nona Su. Ibu, bertahanlah. Kita akan ke rumah sakit. Mohon jawab pertanyaan kami. Nona Su, bisakah Anda menjelaskan kepada kami? Nona Su, bisakah Anda menjelaskan? Nona Su. Berhenti merekam. Tolong menyingkir. Aku mohon. Pergi. 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 Berhenti merekam.
Sunuan. Gu Yanshou, ketua grup Gu. Kamu. Siapa kamu? Aku Gu Yanshou, teman sekelasmu di universitas. Kelas 19 jurusan keuangan. Kita sekelas. Jangan khawatir. Aku datang ke sini tanpa niat buruk. Sebenarnya, aku selalu menyukaimu. Dari universitas sampai sekarang. Tidak pernah berubah. Gu Yanshou. Nama ini. Ibu. Bagaimana kabarmu? Sunuan, aku tahu kau saat ini tidak bisa mempercayai siapapun. Tapi sekarang ibumu membutuhkan tempat untuk beristirahat. Mobilku ada di sini. Kita masuk mobil dulu, oke? Baiklah, aku akan merepotkanmu untuk membawa ibu ke tempat yang aman. Dia butuh istirahat yang baik. Tenang saja dan serahkan padaku. Asisten Fang. Asisten Gu Yanshou. Paman Gu, proposal penawaran yang baru saja saya kirimkan kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Yanshou, analisis pasar dalam proposal ini sangat tepat. Dan penilaian risikonya sangat akurat. Ini cukup bagi kita untuk mendapatkan keunggulan mutlak dalam proses penawaran. Saya tidak menyangka grup Gu memiliki bakat seperti itu. Saya baru saja akan memperkenalkan dia kepada Anda. Namanya Sunuan. Dia baru putuskan gabung grup Gu kami. Mengenai proposal ini, dia menyelesaikannya secara mandiri. Proyek Yujing Yuan adalah masalah yang sulit dipecahkan. Kemampuannya sungguh langka. Saya akan kembali ke negara ini untuk bertemu langsung dengan Nona Su ini. Bagus sekali. Paman Gu. Saya yakin dengan kemampuannya, dia pasti akan mendapatkan persetujuan Anda. Apakah ini hanya tentang kemampuannya? Yanshou, saya melihat bahwa perasaanmu terhadap gadis ini cukup tidak biasa. Cukup Paman Gu. Berhentilah menggodaku. Dia adalah gadis yang saya sebutkan sebelumnya. Yang saya sukai di kampus. Saya sedang mengejarnya. Tapi saya jamin, nilainya tak terhingga. Dia pasti akan lebih membantu grup Gu memasuki pasar domestik inti. Bagus, kemampuan adalah yang utama. Saya akan segera terbang kembali untuk melihatnya. Gadis seperti apa dia? Yang bisa membuat Yanshou kita The sangat film was merindukannya. translated and narrated by M Media. Di usia yang paling indah, bertemu dengan orang yang tepat adalah hal yang paling berharga. Zuping, 20 sekian tahun telah berlalu dalam sekejap. Apa kabarmu? Halo ketua gue, Paman Gu, terima kasih kerja kerasmu selama ini. Yanshou. Di mana Nona Sunuan yang kau sebutkan? Saya kembali kali ini, khusus untuk menemuinya, kau tahu. Silakan istirahat dulu. Saya akan segera memintanya datang. Baik. Sunuan bahkan tidak berhenti untuk makan siang, karena dia sibuk menyempurnakan proposal. Aku harus tetap membawakannya sop adonan tetes. Zuping. Benar-benar kau. Ibu. Ibu, kenapa ibu di sini? Apa yang terjadi di sini? Zuping. Ketika kau menikah dengan Su Kexing waktu itu, saya hanya bisa pergi diam-diam. Tapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa kau sebenarnya hidup begitu miskin. Aku tidak pernah memberitahumu bahwa menikahi Su Kexing saat itu hanya demi keluarga Lin. Saya telah menyakitimu. Zuping, kita akan mendaftarkan pernikahan kita besok. Baik. Saya tidak ingin melewatkan sedetik pun lagi. Ibu, kebahagiaan harus diperjuangkan. Aku sudah memutuskan untuk bersama Yanshou. Aku harap ibu bisa genggam kebahagiaan sendiri erat. Karena membuat ibu bahagia selalu menjadi keinginan terbesarku. Aku akan selalu mendukung ibu, putri kesayanganmu, Sunuan. Kalau begitu, besok malam kamu akan menghadiri
sebagai menantu ayahku. Pesta ulang tahunnya. Kau setuju? Itu luar biasa. Aku biarkan Paman Lin lihat sendiri. Diri saya yang sekarang. Apakah saya masih memiliki kualifikasi untuk menikahimu? Itu sempurna. Saya akan memberitahu Lu Xiao untuk ikut juga. Lu Xiao, Lu Xiao waktu itu adalah bawahan saya yang paling cakap. Sekarang dia adalah orang terkaya di Haichem. Dengan kehadirannya secara pribadi untuk menunjukkan dukungan. Saya ingin melihat siapa yang masih berani meremehkan keluarga Lin. Saya ingin melihat siapa yang masih berani tak hormat padamu. Ketua Lu, apa kabarmu? Ini putra saya Su Lin Fan. Dia adalah manajer umum untuk proyek ini. Ketua Lu ini adalah Lu Xiao, orang terkaya di Haicheng. proposal proyek Eugene Yuan Haicheng Group Su kami. Bersama dengan rencana kerjasama kami, saya percaya bahwa aliansi kuat antara grup Su dan grup Lu kami pasti akan mampu. Gu Ting Yuan. Ini aku Lu Xiao. Kau kembali. Ini luar biasa. Tidak perlu. Saya sepenuhnya mempercayaimu. Mohon yakinlah. Saya pasti akan hadir. Selamat tinggal. Ketua Su. Tuan Muda Su. Proposalmu telah ditolak. 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 Mengapa? 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 Karena barusan saya mencapai kesepakatan kerjasama dengan perusahaan lain. Perusahaan mana? Ketua Lu. Proposal grup Su kami benar-benar yang terbaik. Mohon pertimbangkan kembali. Yang terbaik. Ketua Su. Percaya diri itu bagus. Tapi kepercayaan diri yang buta adalah kebodohan. Mengenai pihak yang bekerja sama. Kebetulan, orang yang bertanggung jawab atas perusahaan itu tidak lain adalah putrimu yang kau usir, Ketua Su. Sun Wan. Nora Su. Siapa? Sun Wan. Bagaimana bisa dia? Apa dia? Hak apa yang dia miliki untuk bekerja sama dengan grup Lu? Ketua Lu. Apakah Anda salah? Kualifikasi. Berdasarkan konsistensi, kemampuan yang luar biasa Nona Su, dia bisa meninggalkanmu jauh di belakang. Mulai sekarang, jangan membawa hal-hal seperti ini keluar dan mempermalukan diri sendiri. Kau membuang-buang waktu saya. Usir mereka keluar. Keluar. Orang-orang ini. Si Jalang Sun Wan itu benar-benar berhasil menggait Lu Xiao dan mencuri proyek kami. Dia itu siapa sebenarnya? Dia hanyalah seseorang yang diusir oleh keluarga Su kami. Diam, jika kau tidak menghasut saya untuk membekukan kartu-kartunya dan mendorongnya ke dalam keputusasaan. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Ayah, apa gunanya menyalahkan saya sekarang? Yang utama adalah malam ini. Para kerabat sombong dari keluarga Lin itu tidak memandang baik anggota keluarga Su kami. Malam ini di pesta ulang tahun. Kami akan sepenuhnya menginjak-injak martabat ibu dan anak itu. Biro Urusan Sipil. Ibu selamat. Paman Gu, aku menitipkan ibuku kepadamu mulai sekarang. Jangan khawatir, saya pasti akan menjaga Supin dengan baik. Tapi kalian berdua perlu bergegas. Saya minta maaf, ini panggilan mendesak mengenai kasus merger dan akuisisi transnasional. Saya harus segera menanganinya. Yan Shou, ikut denganku. Baik, Paman Gu. Zuping, kamu dan Sun Wan pergi mengucapkan selamat ulang tahun dulu. Setelah Yan Xiaorup dan saya selesai menangani masalah ini, kami akan segera datang. Baiklah, cepat pergi. Silakan. Ayah Lin Suping. Selamat ulang tahun, The Ayah. film was translated Aku and mendoakanmu narrated kesehatan by yang M baik, Media. kakek. Karena kau sudah di sini, masuklah. Jangan hanya berdiri di sini. Sun Wan sekarang semakin cakap. Dengan grup Su di tanganmu, berkembang dengan sangat baik. Ayahmu pasti sangat senang. Kita juga harus berterima kasih pada Sun Wan karena selalu mendukung bisnis kita. Zuping juga datang tahun ini. Itu benar-benar langka. Tidak kusangka aku akan melihatmu hari ini. Sudah lama sekali. Aku dengar kamu berada di keluarga Su, tinggal sebagai pelayan. Bisnis keluarga Lin sedang kesulitan sekarang. Zuping tiba-tiba datang sekarang. Apakah Jiang Yimei akan tidak senang? Jangan sampai memengaruhi kerjasama antara kedua keluarga. Sun Wan, abaikan mereka. Selama bertahun-tahun, bukankah ibu sudah cukup mendengar omongan seperti itu? Hari ini adalah ulang tahun kakak dari pihak ibumu. Jangan membuat suasana tidak menyenangkan. Baiklah. Semuanya berhenti bergosip. Beberapa bisnis keluarga Lin kami
masih mengandalkan dukungan grup Su. Sunuan memegang posisi penting di grup Su. Suping adalah ibu Sunuan. Semua ini sepenuhnya bergantung pada reputasi dan status Suping. Kita harus menunjukkan rasa hormat besar. Kakek dari pihak ibu. Ibu dan aku sebenarnya sudah. Mengandalkan reputasi, pelayan keluarga Su dan Lin Zuping ini benar-benar lelukan besar. Mereka sudah keluarga Su. Diusir oleh kerabat miskin dari keluarga Lin ini. Tentu tidak bisa bergantung pada cabang tinggi keluarga Su kami. Suping, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, Sunuan dan aku sudah meninggalkan keluarga Su. Apa? Pergi. Lin Zuping, berhentilah mencoba memuliakan dirimu sendiri. Kamu keluarga Su kami. Diusir oleh... Tidak. Kamu pergi tanpa apa-apa. Tidak sepeser pun. Dibawa pergi. Mengerti? Lin Feng, jangan bicara sekasar itu. Kesing kita juga tidak punya pilihan. Sunuan ini benar-benar keterlaluan. Kau berani di pesta kedewasaan Lin Feng. Dia membuat keributan besar dan bahkan menyerang seseorang secara fisik. Pada akhirnya dia bahkan mencari orang untuk memukuli, memarahi, dan mempermalukan kami. Itu benar. Keluarga Su kita tidak bisa mentolerir yang seperti ini. Seorang pengkhianat tak tahu terima kasih. Mereka sekarang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Su kita. Kalian semua harus berhenti berpikir untuk mendapatkan dari keluarga Su 1 sen pun. Kakek dari pihak ibu. Ayah, Dulu, kau bersikeras tinggal di sana sebagai pembantu. Namun, mungkin yang terbaik adalah kau pergi. Sayang sekali bahwa Sunuan juga meninggalkan grup Su. Mulai sekarang, apa yang akan terjadi pada hidupmu? Dan bagaimana dengan bisnis grup Linku? Apa yang akan terjadi padanya? Astaga, sungguh pembawa sial. Skandal dari dulu sudah membuat kita tidak bisa mengangkat kepala. Sekarang, mereka diusir lagi oleh keluarga Su. Lin Zuping, tidak bisakah kamu bersikap baik? Tepat sekali. Dan Sunuan mengikuti omong kosong ibunya, menyinggung keluarga Su. Apa yang harus kita lakukan? Cuping, aku memberitahumu, kamu harus membawa Sunuan dan pergi meminta maaf kepada keluarga Su. Cukup, kalian semua. Dan kau juga. Skandal perselingkuhan waktu itu jelas merupakan sebuah rencana, sebuah jebakan yang direncanakan dengan cermat. 2 orang inilah yang membius ibuku untuk merusak reputasinya agar wanita kejam ini bisa menggantikan posisinya. Suping, apakah ini benar? Su Sunuan, kamu memfitnah kami hanya demi ibumu. Kamu berani melemparkan lumpur ke wajah kami. Semuanya tolong datang dan nilai ini dengan adil. Bukti apa yang dia punya? Hanya dengan kata-katanya. Dia datang ke sini untuk menjebakku. Kesing, bukankah dia menindas orang? Semuanya, keluarga Su kita telah membantu kalian selama bertahun-tahun ini. Kalian seharusnya tahu itu dengan baik. Su Sunuan sekarang tidak lebih dari anjing liar. Bisakah perkataannya dipercaya? Tepat sekali. Sunuan, kamu harus bicara dengan bukti. Nyonya Jiang itu lembut dan berbudi luhur. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Jangan bilang kamu hanya menggigit sembarangan seperti anjing terpojok. Perselingkapan waktu itu didukung oleh bukti yang tak terbantahkan. Menurutku, kalian ibu dan anak tahu kalian tak punya tempat berpaling lagi. Bersekongkol untuk membuat sandiwara. Mencoba mencari simpati. Ketua Lin, kamu tidak boleh bingung lagi. Ini akan merugikan bisnis keluarga Lin. Apa yang akan putri dan cucumu andalkan untuk hidup? Cepat bujuk mereka. Suruh mereka cepat meminta maaf. Suping, tahan saja. Dengarkan ayahmu meminta maaf kepada grup Su. Ayah, bagaimana mungkin bahkan ayah? Suping, aku tahu keluhanmu. Tapi lihatlah kerabat-kerabat ini. Mereka semua bergantung pada keluarga Lin dan keluarga Su. Untuk mencari nafkah, keluarga Lin tidak bisa hanya karena kamu. Kembali seperti semula. Kakek, seorang penjahat kecil yang tidak pernah melupakan dendam seperti Su Kesing. Bahkan jika kami meminta maaf, jika aku kembali ke grup Su, posisi apa yang akan kumiliki? Lagi pula ibu dan aku sudah. Cukup. Sunuan kamu masih muda. Kamu tidak mengerti. Suping, kamu tidak mungkin tidak mengerti. The film was Jika kamu tidak mau translated pergi, and narrated maka by aku sebagai Emilia. ayahmu akan minta maaf atas namamu. Ayah, Kesing, Nyonya Jiang, Tuan Muda Shu, saya meminta maaf atas nama Zuping dan Sunuan kepadamu. Tolong, maafkan mereka kali ini.
Tuan Besar Lim meminta maaf secara pribadi. Betapa memalukannya itu. Kamu ingin aku memaafkan mereka? Kalau begitu aku harus memaafkanmu. Ketua Su mohon tenang. Selama Su mohon, bisa kembali ke grup Su Anda. Dan Anda bisa melepaskan dendam Anda terhadap anggota keluarga Lim lainnya. Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Ayah, kita tidak perlu memohon kepada mereka. Benarkah? Apapun. Baiklah. Saya ingin Lin Zuping dan Sun Wan sekarang juga segera berlutut di hadapan saya, bersujud dan meminta maaf. Sulin Feng, kau pasti bermimpi. Berlututlah. Jika kamu salah, terimalah hukumannya. Ini hanya bersujud. Kamu tidak akan kehilangan sepotong daging. Demi keluarga Lin. Demi masa depan. Apa salahnya kamu bersujud sekali? Orang tua ini sudah meminta maaf atas nama kalian. Kalian harus berlutut sendiri. Sekarang kalian seolah teraniaya. Berhenti bicara kalian semua. Berhenti bicara. Aku akan menelan harga diriku. Aku akan menggantikan mereka dan berlutut untukmu. Kakek. Jangan berlutut. Kau tidak perlu memohon kepada mereka. Aku tidak benar-benar ingin mereka berlutut. Namun, aku hanya ingin sikap yang menunjukkan penyesalan tulusmu. Sikap. Nyonya yang sikap seperti apa yang Anda inginkan? Apakah itu sikap menyaksikan keluarga Su Anda memperlakukan anggota keluarga Gu saya, menginjak-injak kami? Anggota keluarga gue. Sun Wan, Bibi, apakah Anda baik-baik saja? Su Ping, siapa ini? Tuan Besar Lin, selamat ulang tahun. Saya Gu Yan Shou. Saya juga, pasangan Sun Wan. Saya datang khusus hari ini untuk mendoakan Anda panjang umur. Tuan Lin Tuan, ini adalah hadiah ulang tahun khusus dari Ketua Gu untukmu. Sebagai tanda penghargaan kecil dari kami. 1 vas porselen biru putih dinasti Yuan motif bulir teratai. 1 liontin jet hijau kekaisaran Guanyin. 1 akar ginseng liar berusia 100 tahun dari Gunung Chanbai. 1 kalung mutiara emas Laut Selatan. Semoga umur Anda panjang. Semoga Anda diberkati damai dan sehat. Kamu bukan figuran yang waktu itu kan? Kali ini, kamu datang bekerja lagi. Sun Wan, kamu masih berani berakting. Apakah aktingmu belum cukup waktu itu? Kali ini kamu bahkan membawa sequelnya. Berakting. Apa maksudmu? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kalian semua ditipu oleh wanita ini. Dia sudah membuat sandiwara sebelumnya. Sekarang, dia atur beberapa antik dan perhiasan palsu untuk menipu orang. Semuanya palsu. Aku sudah tahu. Lin Zuping. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan menantu seperti ini? Tepat sekali. Barang-barang ini terlihat mengesankan. Tapi siapa tahu, apakah mereka dibeli secara grosir di suatu tempat? Gu Yanxiong, benarkah itu? Dasar bocah. Ini benar-benar monyet meniru manusia. Cukup pandai berpura-pura. Apakah kamu tahu siapa Tuan Gu yang asli? Kamu bahkan tidak bisa menyamai namanya. Namun kamu berani meniru dia berulang kali. Kamu benar-benar mencari mati. Meniru legenda komersial Tuan Gu itu. Apakah orang ini gila? Tepat sekali. Tapi dengar, orang seperti apa Tuan Gu itu? Bagaimana mungkin dia bisa terlibat dengan keluarga Lin? Saya Gu Yan Shou. Belum pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuan Gu. Akhirnya menyerah beraktingnya. Lalu kamu sekarang apa? Berani-beraninya berlagak di depan kami. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk saat ini menjadi pemimpin grup Gu. Kaulah yang bertanggung jawab atas grup Gu. Kau pikir nama belakangmu Gu sudah cukup? Grup Gu ini milikmu begitu. Apakah Tuan Gu tahu bahwa kau menyebarkan omong kosong di luar, menyamar sebagai ahli warisnya? Yanshu adalah ahli waris yang kupilih sendiri. Tentu saja aku tahu. Halo Tuan Gu. Bagaimana ini mungkin? Kenapa Tuan Gu datang ke sini? Su Ping. Dia adalah yang ada di rumah. Paman Lin, lama tidak bertemu. Apakah Anda masih mengingat saya? Saya Gu Tingyuan. Adalah mantan kekasih Zuping. Dan juga suaminya saat ini. Hari ini, aku di sini sebagai menantu keluarga Lin. Untuk ucapkan selamat ulang tahun padamu. Suami Lin Zuping adalah istri Gu Tingyuan. Gu Tingyuan. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai Lin Zuping? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Palsu. Pasti palsu. Lin Zuping, dasar jalan untuk mengubah hidupmu.
Untuk membalas dendam padaku, kau berani cari orang menyamar jadi tuan gue. Dan tanpa malu pura-pura jadi suami istri dengannya. Saya hanya mengatakan, apakah kalian semua akan berhenti? Menyewa satu figura, tidak cukup. Jadi kamu menyewa yang kedua. Apakah kamu benar-benar berpikir kami bodoh? Tuan gue. Itu semua karena Anda biasanya terlalu rendah hati. Sehingga di hari istimewa ini, tidak ada yang akan percaya bahwa Anda yang asli ada di sini hari baik ini. Lu, Ketua Lu, mengapa Anda datang? Saya di sini untuk ucapkan selamat ulang tahun pada Tetua Lin. Apa? Perjamuan ulang tahun ini hanya izinkan keluarga Su datang tanpa undang. Tapi tak izinkan aku Lu Xiao ucapkan selamat. Dia adalah orang terkaya di kota ini. Lu Xiao. Itu benar. Itu dia. Aku pernah melihatnya di berita. Itu pasti dia. Mungkinkah keluarga Lin benar-benar The naik ke film was keluarga Lu orang translated terkaya Lu? and narrated by M Media. Tuan gue, kita sudah lama tidak bertemu. Dasar nakal. Kau terlambat. Nanti kau harus hukum diri 3 cangkir. Tuan gue. Apakah orang itu benar-benar tuan gue? Ketua Lu, apa mungkin Anda salah? Bagaimana mungkin ketua Gu mengejar seorang pelayan yang keluarga kami usir? Dia benar-benar tuanku. 20 tahun yang lalu, saya mulai bekerja untuk tuan gue. Apakah kau menyiratkan bahwa saya sudah pikun dan tidak bisa lagi mengenali orang? Aku. Semuanya. Tuan gue. Rendah hati dan tidak suka tampil di depan umum. Semua orang mengenali saya Lukan. Hari ini, saya akan menjadi saksi. Orang ini adalah legenda dunia bisnis. Tuan Gu Ting Yuan. Dan orang ini, yang adalah saat ini bertanggung jawab atas grup Gu Yanshou. Suping. Dia adalah Gu Ting Yuan. Yang dirumorkan. Ayah. Aku tidak berbohong padamu. Paman Sisa Lin. uang terakhir di rekening grup Shou dan dana yang dibekukan di rekening ayahmu. Semuanya di luar negeri. Lalu kita akan kabur jauh-jauh. Benar sekali. Uang itu cukup bagi kita untuk hidup bahagia. Ibu, apakah ibu yakin tentang ini? Ayahmu yang tidak berguna itu. Bukankah selama ini dia selalu dalam genggamanku? Begitu kita mendapatkan uangnya, kita berdua ibu dan anak akan bebas. Bayangkan saja. Sinar matahari, pantai, yacht, pria-pria tampan. Itulah hidup yang kuinginkan. Ibu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Wanita tua. Mimpi saja. Pergi ke luar negeri. Dan harus membawa beban sepertimu. Aset keluarga Su hanya bisa menjadi milikku Su Lin Fan. Ayah. Grup Su terselamatkan. Apa yang kau katakan? Ibu menghubungi sahabatnya di luar negeri. Di Bitian. Apakah ayah masih mengingatnya? Suaminya ayah tahu. Menjalankan sebuah perusahaan investasi internasional yang mapan. Bersedia menginvestasikan 10 miliar untuk menyelamatkan kita. Benarkah? Apakah itu benar? Yimei, cepat beritahu aku. Apa saja syarat yang dibutuhkan? Asalkan bisa menyelamatkan keluarga Su. Mereka melakukan ini karena aku. Syarat-syaratnya sangat murah hati. Namun kita perlu menandatangani perjanjian penitipan aset. Ini adalah praktik internasional. Setelah masa penitipan berakhir, aset-aset itu akan segera dicairkan dan dikembalikan. Bahkan larangan Lu Xiao tidak akan berlaku. Bagus. Yimei. Lin Fan, kalian berdua adalah penyelamat keluarga Su. Cepat. Di mana kita menandatangani kontrak? Ini ayah. Mengapa kontrak ini begitu tebal? Kesing, tidak ada waktu. Nilai tukar sangat fluktuatif sekarang. Jika kita menunda beberapa menit, kita akan kehilangan 2 juta lagi. Kesing, Lin Feng sudah meminta pengacara meninjaunya. Benar ayah. Saya adalah putra kandung ayah. Bagaimana mungkin saya menyakiti ayah? Ini bagus sekali sekarang. Berkat kalian berdua. Setelah krisis ini berakhir, keluarga kita. So Kesing, siapa bilang kami keluarga denganmu? Benar ayah. Saya rasa ayah tidak perlu khawatir tentang bagaimana mengatasi krisis ini lagi. Mulai hari ini, ayah bisa pensiun dini dan menikmati hidup ayah. Aset keluarga Su yang sedikit akan dikelola oleh saya dan ibu saya atas nama ayah. Kalian semua. Apa maksudmu, ayah? Dalam kontrak tertulis dengan jelas aset yang tersisa yang ayah miliki dan semua modal grup Su The film was sudah dialihkan translated atas nama and ibuku dan narrated namaku. by M Media. Kamu
menandatangani namamu sendiri, dan membubuhkan stempel perusahaan. Jiang Yimei, Su Linfen, kalian berdua pengkhianat. Kalian anak-anak kejam yang tidak tahu berterima kasih. Ini perampokan, ini pencurian, ini mencoba membunuhku. Su Kesing, tenang saja. Kami tidak akan tinggal di sini untuk mengganggumu. Aku akan mengambil semua milikmu dan pergi ke luar negeri untuk menikmati hidup dengan nyaman. Pembalasan. Ini benar-benar pembalasan. Su Kesing buta. Seharusnya aku tak percaya kalian ibu anak kejam. Seharusnya aku mendengarkan Sun Wan lebih awal dan mengusir kalian berdua biang keladi dari keluarga Su. Seseorang. Cepat. Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Buat dia diam. Dasar orang tua bodoh. Dengarkan baik-baik. Di wilayahku, aku tidak ingin mendengar nama Sun Wan lagi. Kalian berdua, berikan dia sambutan yang layak. Biarkan dia belajar pelajaran. Lepaskan aku. Bagaimanapun mereka adalah ayah dan anak kandung, tapi jangan terlalu kasar. Ibu, posisi Anda ini. Apakah Anda nyaman mendudukinya? Mulai hari ini, grup Su ini tidak. Aset-aset milik kami ibu dan anak. Anda harus dengan susah payah mengelola secara pribadi. Kau benar-benar luar biasa. Keluarga Su bekerja keras selama setengah hidup, hanya untuk akhirnya bekerja untukmu. Xiao Zhou, katakan apapun yang kamu suka pada kakak hari ini. Benar. Aku ingin merapikan riasanku. Sampai jumpa nanti. Santai saja. Bukankah ini ibu dan anak yang diusir dari keluarga Su? Dunia ini sempit sekali. Jika aku bisa bantu kakak Jiang luapkan kesal ini, jika dia senang, mungkin mobil sport itu akan jadi milikku. Ibu, Pusat berbelanja. tas tangan ini sangat cocok untuk ibu. Kamu benar-benar tidak perlu membelikan ibu begitu banyak tas. Yang kamu belikan untukku terakhir kali. Aku bahkan belum membukanya. Ibu sekarang adalah Nyonya Gu. Saat menghadiri acara, ibu harus memiliki pakaian yang sesuai bukan? Dengarkan aku. Bungkus ini, tentu saja Nona Su. Mohon tunggu sebentar. Tadi aku bertanya-tanya siapa? Bukankah ini yang meninggalkan keluarga Su tanpa apa-apa? Mantan putri sulung dan ibu pengasuhnya. Begitu santai dan anggunnya kita. Kau benar-benar bangkrut. Namun kau masih berani datang ke toko seperti ini. Jadi kau pemuda itu, mulai memelihara baru saja. Jiang Yimei. Nyonya Jiang ini, seleranya benar-benar sembarangan seperti biasa. Tapi kau juga, wanita tua semacam itu, kau benar-benar tahan dengannya. Sun Wan, jaga mulutmu. Apa kau pikir kau masih putri sulung terhormat keluarga Su? Kau hanyalah orang miskin sekarang, yang bahkan tidak mampu membeli satu kancing pun di sini. Kau orang miskin hina. Jadi kenapa kalau aku bangkrut? Bahkan setelah meninggalkan keluarga Su, aku Sun Wan masih bisa mengandalkan kemampuanku sendiri untuk berdiri di sini. Tidak seperti orang tertentu yang hanya bisa mengemis dengan menyedihkan. Benar, apakah Su Kesing tahu bahwa uangnya digunakan oleh Jiang Yimei untuk menghidupi sampah sepertimu? Omong kosong. Siapa Su Kesing itu? Kakak Jiang bilang, semua uang keluarga Su sekarang sudah memakai nama keluarga Jiang. Apa? Aku bilang, semua aset keluarga Su sudah dialihkan atas nama kakak Jian. Seluruh keluarga Su dari atas sampai bawah. Rasakan itu. Hanyalah orang bodoh yang diusir. Su Kesing ini akibat pendengaranmu bias. Konsekuensi dari membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Sekarang kekayaan keluargamu telah terkuras habis. Itu juga perbuatanmu sendiri. Hei, apa kau tuli? Apa kau tidak dengar? Kalau mereka tidak punya uang sepeser pun. Jika tak mampu jangan berdiri di sini ganggu pemandangan. Cepat usir kedua orang miskin itu. Merendahkan kelasku. Tuan, Nona Su dan Nyonya Lin ini belum melakukan perilaku yang tidak pantas. Kami tidak punya alasan untuk meminta mereka pergi. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah karyawan rendahan. Dan kau berani membantahku. Apa kau tahu Nyonya Jian? Dia adalah super VIP di tokomu. Dia kenal manajer di sini. Percaya atau tidak hanya dengan satu kata dariku. Aku bisa membuatmu dipecat segera. Tuan, jika Anda terus membuat masalah, aku terpaksa minta Anda pergi dulu. Kau pelayan tidak tahu terima kasih. Kau berani menyuruhku pergi. Tolong gesek kartu untuk tas ini. Tentu saja Nona Su. Tidak mungkin. Bukankah kau pergi tanpa apa-apa? Su Kesing membekukan kartumu. Dari mana kau mendapatkan uang itu? Aku Sun Wan, dapat uang ini dari tanganku sendiri. Aku bisa menghabiskannya sesukaku. Adapun karyawan rendahan yang kau sebutkan, mereka juga mengandalkan kerja keras mereka sendiri untuk mendapatkan gaji mereka secara terhormat. Ini jauh lebih mulia daripada mengikuti Jiang Yimei dan hidup dari amal orang lain. Terima kasih Nona Su. Kalian semua. Di dunia ini sekarang, siapapun yang punya uang adalah bangsawan. Kakak Jian. Kau akhirnya tiba. Mereka semua membuliku.
Xiaozhou, pilih jam tangan yang kamu suka. Dan yang ini miliknya. Aku ingin membungkusnya juga. Terima kasih Kakak Jian. Cepat, bawakan jam tangan itu padaku. Aku akan memakainya sekarang juga. Kakak Jian, kau benar-benar terlalu murah hati. Betul. Dan tas itu, hanya seseorang dengan jenis, penampilan dan pembawaan, bisa benar-benar menunjukkan kemuliaannya. Tidak seperti beberapa orang. Tidak peduli seberapa banyak mereka berdandan, mereka tak bisa sembunyikan penampilan miskin. Kakak Jiang kita semakin mudah saja. Bagaimanapun gigolo ini tidak mengerti situasi sebenarnya. Rasanya luar biasa lihat dia hancurkan mereka untukku. Nyonya Jiang ini terlihat memang berbeda dari sebelumnya. Dulu kau berpura-pura membenci. Sekarang kau terang-terangan membenci. Sepertinya tidak perlu berpura-pura menjadi pasangan yang penuh kasih. Telah membuatmu cukup santai. Sunuan, aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Apakah kamu melihat itu? Beginilah penampilan kepercayaan diri yang sesungguhnya. Uang di kartu ini masih cukup banyak. Itu yang kamu dapatkan dulu di grup Su. Bekerja sangat keras. Aku akan anggap dia anak perempuan baik. Menunjukkan bakti kepada ibu. Cepat gesek kartunya. Jangan buang waktu. Bagaimana mungkin? Tidak bisa digesek lagi. Nona Jiang ini, apa yang terjadi di sini? Lin Feng, mengapa aku tidak bisa menggesek kartu ini? Prosedur transfer kemarin, bukankah sudah berhasil? Ibu, mengapa Anda juga melakukan kesalahan yang sama seperti ayam? Siapa yang menyuruh kalian berdua untuk begitu percaya padaku? Tak satu pun dari The kalian film was berdua melihat kontrak itu dengan translated cermat. and narrated by M Media. Lin Feng, kontraknya ada di USB drive itu. Kamu mencetaknya langsung. Ibu, tenang saja. Su Lin Feng, kamu benar-benar memasukkan kontraknya. Beraninya kau mengkritikku, berbicara tentang kasih sayang ibu anak yang mendalam. Tapi apa hasilnya? Anda adalah satu-satunya penerima pengalihan. Anda ingin menelannya sendirian, memperlakukan saya seperti orang bodoh. Anjing makan anjing. Ini benar-benar balasan yang memuaskan. Nyonya Jiang, kau melewati semua kesulitan dan usaha itu. Tetapi pada akhirnya aset keluarga Su masih milik Su. Benar, ibuku tersayang. Anda harus tinggal di sini dengan baik. Bersama ayahku yang tidak berguna, dan perlahan melunasi utang-utang. Adapun aku akan menikmati hidup dulu. Perhatian kepada penumpang yang bepergian ke Hawaii. Ini adalah informasi perubahan penerbangan. Pemrosesan transaksi manajemen pesanan berhasil dipesan ulang. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Benar-benar ingin kabur sendirian. Tidak. Kakak Jian, jika kau pergi apa yang akan kulakukan? Mengenai tindakan melepas label secara pribadi ini, tanpa bisa membayar, aku sarankan melaporkannya ke polisi. Baik Nona Su, ayo pergi. Ketua Su, seseorang di bawah mengaku sebagai ayah. Sunuan, ayah salah. Aku mohon padamu Demi. Ikatan ayah dan anak. Tolong bantu ayam, keluar. Sunuan, siapa yang membiarkanmu masuk? Sunuan, Tidak apa-apa, kau kembali bekerja. Aku akan menanganinya sendiri. ya. Sunuan, putriku sendiri. Sekarang kau ingat ikatan antara ayah dan anak perempuan. Ketika kau membekukan kartu banku saat itu, kau tidak meninggalkan jalan keluar untuk putrimu sendiri. Sunuan, aku disesatkan oleh Su Lin Feng. Panggil aku Ketua Su. Tertipu. Kau hanya memilih kebenaran yang ingin kau percayai. Ketua Su, aku mohon padamu, tolong bantu keluarga Su. Sekarang, hanya kau yang bisa membantuku. Su Kesing, dulu ketika kau bekerja sama dengan Jiang Yimi dan putranya, dan mengusir kami dari keluarga Su, apa yang kau katakan? Tanpa keluarga Su, kau bukan apa-apa. Kenapa sekarang kau berlutut dan memohon padaku? Jiang Yimei dan Su Lin Feng itu, kedua bajingan itu, bersekongkol mencuri semua uangku. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Jika kau bersedia menyuntikkan modal untuk perputaran, aku akan memberimu seluruh grup Su. Mengapa aku ingin grup Su yang sudah terkuras? Su Kesing, aku sudah memperingatkanmu sejak lama bahwa grup Su jatuh ke tangan mereka akan menyebabkan bencana.
Sekarang kau berlutut dan memohon padaku. Sudah terlambat. Tidak. Nuan. Ketua Su, kau benar. Aku menyesalinya. Aku telah menyakitimu. Aku telah menyakiti Zuping. Aku telah menyakitimu. Aku telah menyakiti Zuping. Aku mohon padamu. Aku tidak bisa menerima ini. Agar dua orang itu tak diuntungkan. Satpam, tolong antar pria ini keluar. Su Nuan. Tapi jangan khawatir, mereka juga tidak akan berakhir baik. Su Nuan. Kau menolak membantuku. Kau akan menghadapi pembalasan. Aku sudah menghadapi pembalasan. Kali ini. Giliranmu. Keluar dari mobil. Mau lari kemana? Jangan lari. Ketua Su, apakah petak umpat menyenangkan? Termasuk pokok dan bunga, 1 miliar yuan. Sudah waktunya membereskan rekening. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak. Omong kosong. Istrimu menggunakan stempelmu. Untuk meminjamnya, tertulis jelas hitam di atas putih. Atau kau ingin mangkir dari utang? Kakak, tolong ampuni aku. Uangku semua ada di tangan mereka. Benar, dua talenta itu akan segera pergi ke luar negeri. Aku akan membantumu. Pergi tangkap mereka. Tangkap mereka, omong kosong. Aku akan mulai denganmu dulu. Utang ayah dibayar anak. Jiang Yimei. Su Linfeng. Semoga kau mati mengenaskan. Ketua Su. Sekarang kau tahu bagaimana mengutuk mereka. Aku bahkan merasa kasihan padamu. Mata anjingmu pasti sudah buta untuk membesarkan sepasang ibu dan anak perempuan seperti itu. Bawa dia pergi. Aku sebenarnya demi dua talenta itu. Mengusir Sun Wan. Pembalasan. Nyonya Jiang. Lama tidak bertemu. Ada apa? Berencana untuk melarikan diri ya? Bagaimana kamu menemukan tempat ini begitu cepat? Di dunia ini, masih banyak orang baik. Pagi ini, aku menerima pesan teks anonim, mengatakan bahwa kau Nyonya Jiang berencana untuk melarikan diri. Dan itu termasuk lokasi mobilmu. Nyonya Jiang, kau sudah melakukan terlalu banyak hal untuk menyinggung orang. Kau pasti punya cukup banyak musuh. Lokasi mobilku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Lin Feng? Berhenti bicara omong kosong. Di mana uangnya? Bos. Aku mohon padamu. Su Lin Feng memindahkan semua uangnya. Dia tidak meninggalkan sepeser pun untukku. Jadi seluruh keluargamu mencoba menipuku. Apa kau pikir aku bodoh? Bawa dia pergi. Benar-benar anak yang baik yang kubesarkan. Su Lin Feng, kalau begitu jangan salahkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Halo, aku ingin melaporkan kejahatan. Ya, Su Lin Feng. Dia mencoba melarikan diri ke luar negeri. Ya. Hawaii. Sore ini jam 13:30. Akhirnya terbebas dari dua orang tua itu. Sekarang, semua aset keluarga Su milikku sepenuhnya. Kurasa aku telah memenuhi keinginan Ayan dan ibu. Bagaimanapun juga, berbagi keberuntungan. Berbagi kesulitan. Begitu aku sampai di Hawaii, aku akan mencari 10 gadis seksi. Ini adalah hidup yang benar-benar ingin aku jalanikan. Tua, kau harus melanjutkan ke boarding. Aku senang hari ini. Aku akan memberimu sisa anggur ini sebagai hadiah. Mohon tunggu sebentar. Sistem masih perlu memverifikasi informasi. Cepatlah, jika kau berani menunda penerbanganku, aku pasti akan mengajukan keluhan terhadapmu. Halo Tuan, ada masalah dengan dokumenmu. Kau tidak bisa lepas landas sementara. Omong kosong, apakah kau tahu berapa biaya tahunan VIP-ku? Kau, cepat panggil atasanmu untuk datang ke sini sekarang juga. Cepatlah. Kami telah menerima laporan terverifikasi. Kau dicurigai melakukan transfer aset ilegal ke luar negeri. Mohon ikut kami untuk diinterogasi. Siapa yang berani memfitnahku? Ibumu Jiang Yimei sudah memberikan bukti yang relevan. Mohon bekerja sama dan kembali bersama kami untuk diinterogasi. Aku pernah melihatnya di berita gosip keuangan. Su Lin Feng tuan muda keluarga Su. Aku tidak percaya dia dilaporkan oleh ibunya sendiri. Ya Tuhan,
Perseteruan keluarga kaya macam apa ini? Kalian tahu tidak? Sunuan si jenius bisnis adalah kakak perempuannya. Perbedaan antara kakak beradik ini sangat besar. Bawa dia pergi. Jiang Yimei wanita itu. Beraninya dia. Aku akan menyeretnya bersamaku. Pewaris grup Su. Su Linfen. Dicurigai. Transfer ilegal. Sejumlah besar aset. Ditangkap kemarin di bandara. Ayahnya Su Kesim. Ibunya Jiang Yimei. Karena sengketa rentenir. Ditahan secara ilegal. Setelah polisi menyelamatkan mereka. Dalam kapasitas sebagai kaki tangan. Keluarga ini, semuanya rapi dan bersih. Ketua dari grup Gu yang baru diangkat. Selamat. Hadiah ucapan selamat Ketua Gu? Terlalu asal-asalan bukan? Apakah hadiah balasan saya cukup tulus? Tidak cukup. Setelah jamuan perayaan ini, saya akan mengambil semuanya kembali dengan bunga. Turunkan aku. Paman Gu dan ibu sedang melihat. Yanjo. Gaun Sunuan. Hampir saja. Kau remas. Ayo pergi. Mari kita sambut. Hidup bahagia kita.